Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan nonton video ini. Jika Ibnu Khaldun memprediksi sebuah usia pemerintahan itu bertahan selama 3 generasi dan hitungan generasi kita pakai usia modern, itu kalau kita tarik kontekstualisasi pada usia keindonesiaan sebagai negara. Indonesia pasca kemerdekaan sampai saat ini berumur genap 80 tahun. Maka dalam usia yang generasi ketiga ini menuju pada usia 90 tahun. Itu artinya Indonesia menuju pada akhir masa generasi. Generasi pertama yaitu di mana Indonesia dibangun oleh para perintis yang memiliki solidaritas, integritas, rasa kebersamaan yang solid, yang kuat. Sedangkan generasi kedua itu identik dengan rasa stabilitas, masa kejayaan, masa era kenyamanan, memang seperti itu ya. Sedangkan di akhir, sekarang masa-masa akhir itu kalau kita pakai polarisasi yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah itu, berarti kita ini menuju pada masa akhir sebuah generasi. Tentu perhitungan ini ya, saya tidak menjamin benar 100%. Begini maksudnya. Akan tetapi, ilmu, prediksi yang dibuat oleh ulama, yang dibuat oleh ilmuwan, itu berdasarkan ilmu. Begini, apakah benar Indonesia itu akan berakhir 2035? Secara hitungan matematis pasti saat itu benar-benar tidak ada, atau malah sebaliknya Indonesia itu bangkit menjadi negara yang menuju kemakmuran, Indonesia emas 2045, itu kita juga tidak tahu, biarlah waktu yang menjawab. Kalau secara pasti. Tetapi kalau secara pola yang berdasarkan ilmu, kita bisa melihat memang banyak kerajaan-kerajaan atau daulah, dinasti, ataupun khilafah yang sebelumnya itu berusia memang tidak jauh lebih dari usianya selama 3 generasi itu. Kalaupun lebih ya tidak banyak, dan kalaupun kurang juga tidak banyak. Artinya sebuah daulah itu, kata Ibnu Khaldun, itu berusia 3 generasi saja. Lalu pertanyaannya begini, kalau kita kontekstualisasi pada negeri kita ya, apakah Indonesia ini jika benar saat ini itu menuju kepada era redupnya, era akhir, generasi akhir sebuah pemerintahan, lalu bagaimana terbentuknya pemerintahan yang baru itu? Apa yang bisa membentuk sebuah pemerintahan yang sudah hancur, kemudian menjadi pemerintahan yang baru dan terbangun? Apa tanda-tandanya? Bagaimana cara terbentuknya? Dalam karyanya Muqaddimah itu, Ibnu Khaldun mengatakan seperti ini. Fi annal mulka wad daulah amah innama yusalani bil qabili wal asabiyah. Bahwasanya sebuah kerajaan fi annal mulka wad daulah, dan sebuah pemerintahan itu dia itu bisa bangkit, bisa berdiri dengan rasa, bisa tercapai dengan rasa yusolani bil qabili wal asabiyah. Kata kuncinya itu qabili wal asabiyah. Artinya rasa solidaritas kesukuan antar kelompok yang kuat. Asabiyah itu secara bahasa artinya mengikat, dari bahasa Arab. Tapi secara maknawi kita maknai bahwasanya rasa persatuan, rasa solidaritas, rasa persatuan sebuah kelompok yang kita maknai itu sebagai sebuah rasa solidaritas persatuan, semangat kebersatuan. Kalau kita ingat terbentuknya Indonesia itu di era 45, merdeka sampai saat ini, itu karena pengaruh besarnya sebuah narasi, sebuah ajakan untuk bersatu. Arab misalnya, Arab itu bisa bersatu karena dia
memiliki semangat kabilah dulu ya. Artinya dia bisa bangkit, sebuah daulah, sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan itu bisa bangkit jika memiliki rasa persatuan yang kuat. Nah, kita baca sekarang, apakah nanti ke depan ini akan mengarah pada benar-benar mengarah pada kehancuran, dan setelah itu apakah narasi yang berkeliaran di media sosial, narasi yang berkeliaran di telinga masyarakat, generasi kita, anak muda itu adalah narasi-narasi, ajakan-ajakan yang mengarah pada persatuan, ataukah narasi-narasi yang mengajak kita pada perpecahan sebuah bangsa? Nah, kalau ajakan itu mengajak kita pada persatuan, berarti adalah tanda-tanda sebuah pemerintahan baru itu akan terbentuk. Artinya begini ya, kalau kita sebagai anak bangsa itu masih jauh dari rasa persatuan, jika sulit untuk bisa bersatu, tidak ada hal yang bisa mempersatukan kita, maka bisa dideteksi bahwasanya bangsa kita itu masih jauh dari terbentuknya sebuah generasi pemerintahan yang baru. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus ada rasa solidaritas, rasa asobiah, kata kuncinya asobiah ya, yang bisa menghimpun, membentuk sebuah masyarakat menjadi satu, entah dengan isu identitas nasionalisme, entah dengan isu agama, entah dengan isu kebudayaan, ras, suku, bangsa, apapun itu, atau ideologi, terserah. Intinya ada sebuah sarana yang membawa kita pada arah persatuan. Maka, kalau kita masih terpecah belah, itu belum dan tidak akan bisa berdiri sebagai sebuah pemerintahan yang baru. Maka kita sebagai anak bangsanya, anak zaman pada generasi ini, kita mengupayakan kepada arah ajakan-ajakan persatuan. Entah itu dengan cara berpikir identitas kejawaan kita, kesukuan kita, kenusantaraan kita, kepapuaan kita misalnya, atau apapun itu, intinya mengarah pada persatuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membentuk persatuan itu? Cara membentuk persatuan itu bagaimana? Nah, cara membangun sebuah persatuan itu yang kuat, kata kuncinya untuk membentuk atau bangkitnya sebuah peradaban yang baru itu asobiah ya, dengan sebuah kabilah-kabilah itu. Nah, untuk membentuk sebuah kabilah, sebuah asobiah yang kuat sebagai prasyarat bangkitnya pemerintahan yang baru, maka untuk membangun asobiah yang kuat itu dengan identitas bersama. Identitas bersama yang akan kita munculkan ke permukaan, ke publik sebagai sebuah bangsa itu apa? Jati diri bangsa kita itu apa? Apakah identitas keislaman yang seperti apa? Identitas nasionalisme yang seperti apa yang bisa mempersatukan kita? Maka itu adalah PR dan tugas kita sebagai anak zaman ini, gitu kan. Yang pertama itu, membangun identitas bersama. Bisa dengan isu agama, isu ras, nasionalisme, ideologi yang kita sepakati bersama, yang bisa menyatukan kita. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang adil dan tegas. Nah, jika tidak ada kepemimpinan yang adil, maka sebuah persatuan itu tidak akan bisa terbentuk. Maka harus ada pemimpin yang adil. Untuk bisa menjadi pemimpin yang adil itu tentu syaratnya harus terpercaya. Dia memiliki kepercayaan dari masyarakat. Tentu kepercayaan ini dibentuk bukan melalui citra yang kosong ya. Kepercayaan yang dibentuk melalui naturalitas, kecerdasan, keilmuan,
dan semacamnya yang itu memang kompeten di bidang itu. Ketika kata Prof. Bagus Mulyadi mengatakan, saya sangat setuju bahwa inkompetensi itu yang lebih banyak membunuh daripada kejahatan sekalipun. Artinya, inkompetensi dalam suatu urusan itu memang sebuah kekacauan yang besar seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga itu menimbulkan semangat pengorbanan. Jika kita ingin menciptakan rasa asobiyah, rasa persatuan untuk kita bangkit sebagai generasi yang baru, sebagai generasi pemerintahan yang baru, maka rasa pengorbanan itu harus kita timbulkan. Nah, maka pengorbanan yang seperti apa yang kita timbulkan? Pengorbanan untuk apa? Indonesia harga mati. Indonesia yang seperti apa? Yang seperti sekarang? Tentu tidak. Ini bukan yang kita inginkan. Karena tidak ada keadilan yang merata di antara masyarakat, di antara anak bangsa, di antara bangsa kita. Pemerintah yang kaya, yang miskin makin menderita di mana-mana, terjadi kesenjangan. Kalau terjadi ketidakadilan seperti itu, maka untuk menjadi sebuah asobiah yang kuat, rasa solidaritas persatuan yang kuat, maka masih jauh gitu kan ya. Lalu berikutnya itu, jika kita tidak bisa membangun itu semua, kita bisa membangun juga dengan wacana bahwasanya musuh bersama. Kita menyadari adanya tantangan eksternal. Musuh bersama, itu maksudnya begini. Ada musuh dari luar, eksternal kita. Kalau kita sebagai internal bangsa, katakanlah sebuah keindonesiaan ya. Eksternal kita yang mengancam apa? Negara apa? Atau isu apa yang mengancam keselamatan kita bersama? Itu menjadi landasan yang bisa membangkitkan rasa persatuan, rasa asobiyah kita. Nah, ingat sekali lagi, asobiyah itu menjadi prasyarat. Asobiyah artinya secara bahasa itu mengikat. Kita maknai sebagai solidaritas yang mempersatukan. Rasa persatuan dan kesatuan yang bisa membangun pemerintahan yang baru. Nah, kemudian yaitu menjaga nilai-nilai dasar, tradisi, budaya, filsafat hidup yang ada, yang terjadi sebagai pedoman itu kan. Nah, kemudian menjaga nilai-nilai dasar, tradisi, budaya, filsafat hidup yang jadi pedoman kita. Setiap bangsa itu memiliki filosofi, nilai, pegangan hidupnya masing-masing. Itu bisa menjadi landasan kita sebagai anak bangsa zaman ini untuk membentuk kekuatan, rasa asobiyah, rasa kebersamaan. Jangan remehkan loh kebudayaan kita. Jika sebuah bangsa, sebuah generasi itu meremehkan atau tidak peduli dengan kebudayaannya, dengan sejarahnya, dengan identitasnya, maka dia tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Dia tidak akan bisa menjadi membangun generasi pemerintahan yang ideal, yang baru. Nah, seperti itu. Maka kita, lagi-lagi saya ulangi, identitas kebudayaan, sejarah kita banyak yang tidak ada, banyak yang kita tidak ketahui. Atau banyak yang sebenarnya itu salah, terpelintir. Kita sebagai anak bangsa zaman ini, itu harus merawat hal-hal yang identitas kenegaraan kita, identitas kebangsaan kita sebagai orang yang dilahirkan, makan dan minum dari hasil bumi tanah Indonesia, maka kita wajib menjaga. Sejarahnya, budayanya, kearifan lokal. Wah, itu perlu kita jaga ya. Nah, itulah prasyarat atau syarat untuk terbentuknya pemerintahan yang baru. Jika Indonesia ini katakanlah benar-benar tidak ada atau benar-benar selesai pada rentan waktu,
dari usianya yang 85 sampai 90 tahun, karena sudah berusia 3 generasi, seperti prediksinya atau polarisasinya usia sebuah daulah, kata Ibnu Khaldun, kalau belum ada narasi atau ajakan untuk kita bersatu, ya berarti kita masih belum bisa membangun pemerintahan yang baru. Maka kita memiliki kewajiban untuk membangun sebuah persatuan dan kesatuan. Entah itu nanti fondasinya atas dasar agama, ideologi, pemahaman, atau identitas kenusantaraan kita, ya terserah. Kita bangun dengan bijaksana, dengan solidaritas yang kuat antar sesama anak bangsa. Tetapi saya katakan di sini bahwasanya identitas sebuah bangsa itu, kejawaan kita, kenusantaraan kita, kesukuan kita, ya, itu modal paling besar untuk membentuk sebuah kesatuan. Maka jangan, yang sudah belajar pemikiran barat, ya jangan ke barat-baratan. Jangan lupa kalian itu dilahirkan dan besar di mana. Yang sudah belajar Islam sampai ke Timur Tengah, jangan lupa kenusantaraan, kejawaan kalian. Ketika Bung Karno dulu, benar sekali ketika Bung Karno mengatakan, jika kalian belajar Islam jangan jadi orang Arab, jika kalian belajar tentang Hindu, Buddha jangan jadi orang India, dan seterusnya ya. Jangan jadi ke barat-baratan, tapi jadilah sebagai identitas murni kalian. Kita ini dilahirkan dalam bangsa dan nusa dan bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan hilaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.